akan dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andi Nabilati Ananda, merupakan mahasiswi pasca sarjana program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Dan saat ini saya merupakan dokter internship. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai layanan kesehatan mental di rumah sakit. Kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan kita, sama seperti dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental dapat membantu kita menghadapi setiap tantangan, bekerja dengan baik, dan menikmati hidup. Namun, masih banyak orang yang masih ragu untuk mencari bantuan. Berdasarkan Kementerian Kesehatan tahun 2021 di Indonesia, 1 dari 5 orang beresiko mengalami kesehatan mental. Bahkan 1 dari 3 anak remaja dilaporkan telah mengalami kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Dengan hanya sekitar 1.000 psikiater di Indonesia, banyak yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Ditambah lagi dengan stigma sosial yang membuat banyak orang masih ragu untuk mencari pertolongan. Padahal kesehatan mental yang baik sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, produktivitas hidup kita, serta bagaimana hubungan sosial kita kepada masyarakat sekitar. Lalu, bagaimana rumah sakit berperan dalam membantu pasien dengan masalah kesehatan mental? Di rumah sakit, tersedia berbagai layanan kesehatan mental. Ada poliklinik, psikologi, dan psikiatri untuk konsultasi dan terapi. Dan bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif, terdapat unit rawat inap psikiatri. Selain itu, ada juga konseling dan terapi, mulai dari terapi kognitif hingga terapi kelompok. Terapi adalah ruang yang aman bagi individu untuk mengekspresikan perasaan mereka, memahami diri sendiri, dan menemukan cara untuk menghadapi tantangan hidup. Dalam sesi terapi, baik individu maupun kelompok, seorang terapis membantu pasien mengeksplorasi pikiran dan emosinya dengan pendekatan yang penuh empati. Dalam terapi individu, pasien memiliki kesempatan untuk berbicara secara mendalam tentang pengalaman pribadinya. Terapis mendengarkan dengan seksama, memberikan refleksi, dan membantu pasien memahami akar permasalahannya. Dengan teknik seperti terapi berbasis kognitif atau pendekatan psikodinamis. Sesi ini dirancang untuk membantu pasien mengatasi kecemasan, depresi, atau kesulitan emosional lainnya. Untuk sesi terapi kelompok, di mana akan memberikan ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang menghadapi tantangan yang sama. Dalam lingkungan yang mendukung, setiap pasien dapat menemukan pemahaman, validasi, dan motivasi dari sesama anggota kelompok. Terapis berperan sebagai fasilitator, memastikan bahwa setiap anggota merasa didengar dan proses terapi berjalan dengan aman serta konstruktif. Ada juga dukungan psikososial untuk pasien dan keluarga. Dan untuk pasien-pasien yang sulit untuk ke rumah sakit, telemedicine sebagai solusinya. Untuk terapi keluarga adalah proses di mana anggota keluarga bekerja bersama dengan seorang terapis untuk memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang lebih sehat. Sesi ini membantu keluarga memahami pola interaksi yang kurang sehat, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, serta menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi bersama. Dalam terapi, setiap anggota diberikan kesempatan untuk berbicara, didengar, dan memahami sudut pandang satu sama lain tanpa saling menyalahkan. Terapis bertindak sebagai fasilitator yang membimbing keluarga dalam membangun empati, kepercayaan, dan kedekatan emosional. Terapi keluarga bermanfaat bagi mereka yang menghadapi tantangan seperti konflik antar anggota, perubahan besar dalam keluarga, atau masalah emosional yang mempengaruhi dinamika keluarga. Dengan komitmen bersama, terapi dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan suportif. Sayangnya masih ada kendala besar, yaitu stigma masyarakat terhadap gangguan mental, tenaga medis mental yang masih kurang, serta akses yang terbatas di daerah tertentu yang masih menjadi suatu kendala besar.
Namun, inovasi terus berkembang, seperti aplikasi digital kini memudahkan konsultasi psikologis, lalu program edukasi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran seperti mengikuti seminar, workshop, dan kampanye tentang pentingnya kesehatan mental. Dan kerjasama antara rumah sakit dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk menyediakan dukungan yang lebih komprehensif. Lalu, kapan sih harus mulai peduli dengan kesehatan mental? Jika kamu sering merasa cemas, sedih, berkepanjangan, sulit tidur, atau kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kamu sukai. Nah, ketika kamu ada gejala seperti itu, jangan pernah diabaikan. Itu bisa menjadi tanda bahwa kamu butuh bantuan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk lebih dini mengenali masalah kesehatan jiwa adalah dengan mengakses media sosial, banyak informasi di sana, pastikan medianya terpercaya, menjalani screening. Ada beberapa screening untuk masalah kesehatan jiwa yang tersedia juga di media sosial. Apabila kita menduga diri kita mengalami masalah kesehatan jiwa, kita bisa mencari dukungan yang biasa kita lakukan. Kita juga dapat mengakses layanan medis apabila strategi yang biasa kita lakukan kurang berfungsi. Masalah kesehatan jiwa yang dikenal lebih dini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan dan mengembalikan orang dengan gangguan jiwa ke fungsi yang lebih baik. Jadi, jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, karena kesehatan mental adalah hak semua orang. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Dukung orang-orang di sekitar kita, dan ingatlah, tidak ada yang salah dalam mencari bantuan. Kesehatan mental adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Saya berharap semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar. Jaga kesehatan mental, karena itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat jiwa, hidup bahagia.